Pembelahan sel. Pembelahan sel ada 3. Yang pertama yaitu amitosis, yang kedua mitosis, dan ketiga adalah meiosis. Amitosis yaitu pembelahan spontan yang terjadi pada makhluk-makhluk organisme uniseluler, contohnya amoeba dan bakteri. Mitosis yaitu pembelahan yang terjadi di dalam tubuh kita untuk pertumbuhan dan regenerasi sel-sel tubuh. Meiosis adalah pembelahan sel yang terjadi di sel kelamin, di tempat pembuatan sperma yaitu spermatogenesis, dan di tempat pembuatan ovum yaitu oogenesis. Pembelahan amitosis yaitu pembelahan spontan di mana sel langsung membelah menjadi 2, yaitu tanpa proses atau tahapan-tahapan tertentu. Yang berarti inti 1 kemudian membelah menjadi 2 dan sitoplasmanya menjadi 2, sehingga membran pisah menjadi satu sama lain, sehingga terbentuk 2 individu baru. Pembelahan amitosis ini terjadi pada makhluk-makhluk organisme uniseluler atau bersel satu, contohnya yaitu cyanobacter dan amoeba. Interfase. Pada interfase, terjadi proses persiapan dan pembuahan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Proses ini memerlukan waktu yang sangat lama dibanding fase lainnya. Selama interfase, inti sel nukleus dan anak inti sel nukleus tampak terlihat jelas, namun kromosom pada sel tidak terlihat karena masih dalam bentuk kromatin, yaitu benang-benang halus yang tersusun atas molekul DNA, RNA, dan protein. Di bagian luar inti sel terdapat sentrosom, yaitu organel sel yang berfungsi untuk mempertahankan jumlah kromosom antara sel induk dan sel anak agar tetap sama selama pembelahan sel. Tahapan interfase. Yang pertama ada fase G1 atau bisa disebut juga dengan fase pertumbuhan dan berkembangnya sitoplasma atau cairan sel, organel sel, serta sintesis bahan-bahan yang akan digunakan untuk fase berikutnya yaitu fase S. Fase berikutnya adalah fase S atau fase sintesis, yaitu terjadi replikasi atau duplikasi DNA sebagai materi genetik yang akan diturunkan kepada sel anak sehingga nanti akan dihasilkan 2 salinan DNA. Fase terakhir yaitu fase G2 atau replikasi DNA telah selesai. Fase ini adalah fase yang sangat singkat. Terjadi peningkatan sintesis protein sebagai tahap akhir persiapan sel untuk melakukan pembelahan sel dan akan dilanjutkan dengan fase mitosis. Pembelahan mitosis. Mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anak yang masing-masing memiliki sifat dan jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya. Mitosis terjadi pada perbanyakan sel tubuh atau sel somatis. Sel tubuh memiliki kromosom berpasangan sehingga disebut diploid 2N. Pembelahan mitosis berlangsung secara bertahap melalui beberapa fase yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Selain itu, ada pula interfase yang merupakan fase antara mitosis 1 dengan mitosis berikutnya. Meiosis. Selanjutnya adalah tahap meiosis. Meiosis adalah proses pembelahan sel dengan 2 kali pembelahan yang menghasilkan 4 sel anak yang masing-masing memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Pembelahan sel ini berlangsung melalui 2 tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2, tanpa melalui interfase. Interfase hanya terjadi sebelum atau sesudah meiosis.
Waktu pendek yang menghubungkan antara meiosis 1 dan meiosis 2 ini disebut interkinesis. Pada interkinesis tidak terjadi replikasi DNA. Meiosis 1 melalui tahap berikut. Profase 1. Profase terbagi lagi menjadi fase-fase menjadi 5, yaitu leptonema, benang-benang kromatin menjadi kromosom. Kedua, zigonema, kromosom yang sama bentuknya atau kromosom homolog berdekatan dan bergandengan. Setiap pasang kromosom homolog disebut bivalen. Pakinema, tiap bagian kromosom homolog mengganda tetapi masih dalam satu ikatan sentromer sehingga terbentuk tetrat. Diplonema, kromatid dari tiap-tiap belahan kromosom memendek dan membesar. Terakhir ada diakinesis, yaitu sentrosom membentuk dua sentriol yang masing-masing membentuk benang gelendong pembelahan. Satu sentriol tetap, sedangkan sentriol yang lain bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Metafase 1. Pada fase ini, tetrat berkumpul di bidang ekuator. Anafase 1. Benang gelendong pembelahan dari tiap kutub menarik kromosom homolog sehingga setiap pasangan kromosom homolog berpisah bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Sentromer belum membelah. Telofase 1. Kromatid memadat, selubung inti terbentuk dan nukleolus muncul lagi. Kemudian sitokinesis berlangsung. Meiosis 2. Meiosis 2 melalui tahap berikut. Pertama yaitu profase 2. Sentrosa membentuk dua sentriol yang terletak pada kutub yang berlawanan dan dihubungkan oleh benang gelendong. Kedua ada metafase 2. Kromosom berada di bidang ekuator, kromatid berkelompok 2-2. Pada tahap ini belum terjadi pembelahan sentromer. Ketiga, anafase 2. Kromosom melekat pada kinetokor benang gelendong, kemudian ditarik oleh benang gelendong ke arah kutub yang berlawanan yang menyebabkan sentromer terbelah. Terakhir ada telofase 2. Kromatid berkumpul pada kutub pembelahan lalu berubah menjadi kromatin kembali. Bersama dengan itu, membran ini dan anak inti terbentuk lagi dan sekat pemisah semakin jelas sehingga akhirnya terjadilah dua sel anakan.